Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah. Wassalli wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijaga serta keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingannya serta hidayah dan taufiknya. Baik ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat itu merupakan ibadah badaniyah yang paling utama, yang mana ketika kita mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Maka di dalam kalimat adzan pun juga hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alas shalah, menunaikan shalah, hayya 'alal falah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, di dalam salat itu ada larangan-larangan yang dilarang kita untuk melakukannya. Sebagian ulama menyebutkan larangan ini adalah makruh tanzih, dan sebagian lagi ada yang mengharamkan tidak boleh sama sekali dilaksanakan. Yang mana diantaranya naha Rasulullah SAW ayusalli rajulu mukhtasiran. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dijelaskan di dalam kitab Ibanatul Ahkam juz pertama, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melarang seorang laki-laki sholat dengan keadaan tangannya diletakkan di atas pinggangnya, yaitu mukhtasir, karena dijelaskan di dalam hadis Bukhari yang diterima dari Aisyah, anna dzalika fi'lul yahudi fi salatihim, sesungguhnya perbuatan seperti itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi dalam beribadahnya. Maka kita dilarang untuk tasabuh kepada mereka, tidak boleh tasabuh. Nah, di situ dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, larangan kita yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang diterima dari Anas, idza qadimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu. Ketika dihidangkan makanan, maka kita dilarang untuk sholat. Lebih baik menyantap makanan dulu. Karena apa? Karena ketika sudah dihidangkan makanan, kemudian kita langsung sholat, maka ketika sholat itu akan terganggu kekhusyuannya, karena kita akan ingat terhadap kepada makanan yang tadi sudah dihidangkan. Maka alangkah baiknya, kata Rasulullah SAW, itu ketika sudah dihidangkan makanan kita menyantapnya dulu. Karena apa? Karena akan mengganggu kekhusyuan. Ya sunahlah seperti itu, sunahnya seperti itu. Ketika kita meninggalkan maka hukumnya makruh. Ketika sudah dihidangkan makanan kemudian kita malah melaksanakan sholat, hukumnya makruh. Dan yang ketiga itu kata Rasulullah SAW yang tidak boleh, yaitu la tamsahil hasa wa anta tusalli fa in kunta labudan fa'ilan fa wahidatan litaswatil hasi. Ketika kita sholat, la tamsahil hasa, jangan menggenggam, memegang, mengusap pasir. Wa anta tusalli, sedangkan kau sedang sholat. Maka ini adalah hukumnya makruh, tidak boleh. Apalagi jika kita bermain dengan pasir lebih dari gerakan, mau satu kali, dua kali, karena ada unsur bermain, maka itu diharamkan. Karahatul masil hassa fi sholati li alla yastaghilu bi ghairi amaliha. Bahkan di dalam kitab ini dimakruhkan memegang pasir di dalam sholat karena kita akan sibuk dengan memegang pasir tersebut, maka hukumnya makruh. Dan yang keempat, menjulurkan sarung, karena di dalam hadis iyyaka wa isbalal ijar, kalian harus takut, kamu harus takut terhadap isbalal ijar. Fa inna isbalal ijar minal makhilati syaitan, sesungguhnya isbal ijar itu sebagian dari kesombongan syaitan.
maka tidak boleh mengisbalkan hingga menyulurkan karena sebagian dari kesombongan. Nah, hukumnya di dalam fikih ketika sholat kita menjulurkan sarung kita lebih di mata kaki, maka hukum sholat itu adalah makruh. Hukumnya makruh, dilarang di dalam agama Islam. Dan yang kelima itu anil iltifat, dilarang menengok ke sebelah kiri atau kanan. Aisyah bertanya kepada Rasulullah anil iltifat, kata Rasulullah wa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abdi, itu adalah permainan setan, yang mana setan itu akan menggoda seseorang, diantaranya dia akan selalu iltifat, menengok ke kiri atau ke kanan, karena itu tidak boleh. Jika tidak ada hajat, maka hukumnya makruh, tetapi jika ada hajat maka hukumnya tidak apa-apa ketika ada hajat. Nah, yang ke-6 itu adalah meludah ke depan ketika sholat atau ke kanan. Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, idza kana ahadukum fis sholati fa innahu yunaji rabbahu, ketika kalian sedang sholat maka kalian itu sedang munajat kepada Allah, fala yabsuqanna baina yadayhi, maka janganlah meludah di antara depan kalian atau sebelah kanan. Karena apa? Karena depan itu adalah datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang dimaksud dengan meludah itu bukan banyak ludahnya, tapi misal ada sedikit makanan kita mau membuangnya, nah itu tidak boleh. Kenapa? Cukup kita ambil kain atau kalau sorban, nah lalu ketika kita meludah ke kiri, cukup gitu saja. Dan yang ke-7 itu tidak boleh menutup mulut ketika sholat, sehingga di dalam sholat itu selalu nutup mulut, ya itu gak boleh. Al-saddu, tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Di dalam kitab Ihya dijelaskan tidak boleh. Dan yang ke-8 itu ketika kita sholat, kemudian di samping kita atau di depan kita itu ada sesuatu yang bergambar, yang bercorak. Dulu ketika Rasulullah SAW sholat, maka Aisyah memiliki kirom. Kirom itu adalah kain yang tipis yang ada coraknya, yang ada gambarnya. Maka kata Rasulullah SAW, amti anna, jauhkanlah, hilangkanlah kirom, maka kirom kamu dariku, hada innahu la tazalu tasawiruhu ta'aridu li fi sholati, karena ini menggangguku. Bahkan di dalam hadis al-hadsni an sholati, karena kirommu menggangguku, melalaikanku terhadap sholatku, maka hukumnya makruh. Nah, dan yang ke-9 itu ketika kita sholat dilarang untuk mengarahkan mata kita ke atas. Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim, lian tahiyyana aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi sholati aw la tarja'u ilaihim. Jadi dilarang, lian tahiyyanna, dilarang oleh Rasulullah SAW seorang kaum yang memalingkan pandangannya ke atas, absarahum ila samai, hukumnya makruh. Nah, ini yang jarang kita teliti di dalam sholat, banyak orang yang seperti itu. Dan yang ke-10 itu tidak boleh sholat menahan hadas, tidak boleh, hukumnya makruh. La sholata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathani, tidaklah sholat sedangkan dihidangkan makanan, dan tidak bolehlah sholat ketika kita menahan akhbasani, dua hadas, yaitu mau kentut atau BAK atau BAB, maka tidak boleh, karena hukum sholatnya itu adalah makruh. Kemudian yang terakhir yaitu menguap. Maka menguap ini kalau bisa di dalam sholat tidak boleh tahan. Nah, kalau tidak bisa menahan, maka
ada adab-adabannya. Kata Rasulullah SAW, idza tasa'aba ahadukum falyadhu yadahu ala fihi. Ketika kita menguap, maka letakkanlah tanganmu di bibirmu, yaitu dengan ala dhahri, dengan dhahrinya ini tangan. Nah, seperti ini. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi itu adalah makruh-makruh salat. Ketika kita melaksanakannya, maka salatnya sah. Namun di dalam kitab I'anatul Talibin, ketika kita salat melakukan yang dimakruhkan di dalam salat, maka bisa mengurangi keutamaan, bahkan bisa menghilangkan pahalanya. Semoga kita bisa dihindari dari apa yang tadi dilarang. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.